Kakak Desi. Iya, Kok Bunda. masih ngantuk sih? Kan masih pagi nih. Waktunya sekolah minggu Kakak Wah, Desi. ini jam berapa ya? Udah jam 8. Wah, kita kan mau sekolah minggu. Iya, kita mau sekolah minggu. Kita sapa dulu ya anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, kita jumpa lagi ya. Kita mau sekolah minggu Di rumah aja. Nah, sebelum sekolah minggu dimulai, kita berdoa dulu ya Kakak Desi. Ayo. Adik-adik di rumah, semuanya duduk yang manis. Kita akan menghadap Tuhan dengan sikap doa kita kepada Tuhan. Lipat tangannya. Yang belum lipat tangan, tutup mata. Ayo. Kita berdoa ya, Bunda Ana yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang sentiasa mengasihi kami. Sehingga pada pagi hari ini, Tuhan telah menjaga, memelihara, menyertai kehidupan anak-anak kami sepanjang seminggu yang telah lalu. Sehingga kami boleh bersyukur, kami boleh datang untuk beribadah sekolah minggu kembali ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Mungkin ada mereka yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Biar kami boleh dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan berkati sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan selamat. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan lewat segala apa yang akan kami lakukan. Lewat puji-pujian, firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau memulai sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kakak Desi, kita mau menyanyi ya? Ayo, nyanyi apa? Nyanyi Anak Raja katanya ya? Oh, yang Aku Anak Raja itu ya? Iya. Ayo. Kakak Desi anak raja? Iya dong. Kita juga anak raja. Yeay, kita semua Adik-adik anak di rumah raja. juga anak raja ya? Yeay. Oke, semuanya berdiri ya anak-anakku. Kita mau menyanyi Aku Anak Raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dia raja. Dialah raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Oke, pujian kita sampai di sini dulu ya. Kita mau menyanyi lagi ya Kakak Desi? Kan kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau menyanyi satu pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji. Oh iya. Anak-anak semua, kita mau berjanji kepada Tuhan, mau mendengar cerita firman Tuhan ya. Oke, kita masih sikap berdiri ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu.
akal iblis. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus aku berjanji, jadi muridmu yang setia. Rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tetap setia pantang mundur. Oke, tetap setia pantang mundur. Saatnya kita mau mendengar cerita firman Tuhan ya. Sebelumnya anak-anak semua, ayo duduk yang manis. Selamat mendengarkan. Selamat pagi anak-anak semua yang ada di rumah. Salam. Apa kabar semuanya di rumah? Bunda harap anak-anak sekolah minggu semuanya sehat-sehat ya. Nah, pagi ini kita akan belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu Bunda minta anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Ada yang sudah siapkan Alkitabnya? Ayo kita siap bawa Alkitab. Pegang Alkitabnya. Sebelum kita buka Alkitab kita berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada saat pagi hari ini. Kami anak-anakmu datang di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami. Kami ingin mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu, bahkan anak-anak yang duduk mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai mereka supaya mereka dapat memahami isi daripada kebenaran firman Tuhan. Jika ada kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, di dalam nama Yesus kami usir itu keluar, agar kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak di rumah, kita mau belajar firman Tuhan. Yang Bunda mau bawa kita membaca di dalam Amsal pasal 1 ayat yang kelima. Bunda ulangi ya. Amsal 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Yang sudah buka, kita baca bersama-sama ya. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ibu ulang sekali lagi. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Nah, anak-anak, kita perhatikan ya gambar di depan. Judul cerita kita pagi ini adalah orang bijak atau anak bijak. Anak-anak di rumah ngerti enggak apa arti dari kata bijak? Arti kata bijak berarti pintar, cerdas, cermat, teliti, dan hati-hati. Itu yang dimaksud dengan kata bijak. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 5, orang bijak adalah orang yang mau mendengar dan mau melakukan atau menambah pengetahuannya setiap waktu, sehingga dia terus bertumbuh dan semakin bertambah bijak. Anak-anak di rumah, ada beberapa contoh orang yang bijak dan tidak bijak. Anak-anak lihat di sini. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan kedua gambar ini adalah anak yang bijak? Kalau Bunda memilih ini adalah anak bijak. Dan ini adalah anak yang tidak bijak. Mengapa ini dikatakan anak bijak? Karena ia mengasihi orang tuanya.
Sedangkan ini dia tidak dengar-dengaran orang tuanya. Ini berarti orang yang bijak dan yang tidak bijak. Ini adalah salah satu contoh bahwa anak yang bijak itu dia mengasihi. Sedangkan yang tidak bijak adalah selalu marah, tidak dengar-dengaran dengan orang tuanya. Anak-anak di rumah, firman Tuhan mengajar kita menjadi anak-anak yang bijak, yaitu menjadi anak yang lebih baik. Dengan cara apa? Tuhan Yesus mengajar kita dengan cara apa kita sebagai anak-anak supaya menjadi orang yang bijak? Pertama, yaitu kita harus mendengar nasihat orang tua. Siapa anak-anak di rumah yang dengar nasihat orang tua atau yang selalu melawan orang tuanya? Kalau orang bijak atau anak yang bijak, dia selalu mendengar nasihat orang tuanya. Yang kedua, anak yang bijak itu adalah dia rajin belajar di sekolah, bukan malas, tapi rajin, dia semangat untuk belajar. Yang ketiga adalah rajin membaca firman Tuhan. Bunda mau tanya, selama ini ada yang rajin baca firman Tuhan enggak? Ayo, Ibu Bunda yakin kita semua rajin baca firman Tuhan. Itu berarti kita adalah anak-anak yang bijak. Apalagi pada saat sekarang ini, ya anak-anak ya, situasi saat ini sangat menakutkan. Orang takut dengan COVID-19. Apa itu? Virus yang tidak kelihatan. Nah kita cuma duduk di rumah aja. Bagaimana anak ada di rumah? Senang enggak duduk di rumah? Sekolah minggunya di rumah, enggak seperti biasa. Kita ke gereja, duduk di rumah aja. Tentunya kita akan merasa, ayo, kenapa? Kenapa yuk? Ini merasa bosan di rumah aja, sekolah minggunya enggak ke gereja. Rasanya bosan ya. Kita melihat dari HP, nontonnya, kita enggak lihat bunda-bunda mengajak kita nyanyi lagi seperti biasa di gereja. Bosan ya anak-anak. Tapi anak-anak tidak ke sekolah bukan berarti anak-anak harus malas belajar. Ya. Dan tidak ke gereja bukan berarti kita tidak apa ini yuk? Kita tidak apa? Bukan berarti kita tidak beribadah. Ternyatanya hari ini kita boleh ibadah. Kita boleh ibadah online, kita rajin membaca Alkitab. Bukan karena tidak ke gereja kita tidak baca Alkitab. Kita harus setia. Itu namanya anak yang bijak. Nah, coba lihat ini. Sebaliknya, anak-anak yang bijak, kita harus tetap semangat belajar di rumah. Ini siapa orang tua ya? Belajar di rumah. Bukan berarti kita malas-malas. Mau main game, mau nonton, tidak mau lihat buku. Tapi anak yang bijak, walaupun belajar dari rumah, BDR, tapi tetap semangat belajarnya. Ini contohnya, ya. Sebagai anak yang bijak, kalian harus rajin berdoa. Selain rajin berdoa itu apa lagi? Sebagai anak yang bijak. Ayo. Rajin baca firman Tuhan bersama orang tua atau keluarga, baik itu kakak,
Adik, bapak, mama, kita harus rajin baca firman Tuhan. Nah, anak-anak di rumah, orang yang bijak itu dia selalu apa yuk? Orang yang bijak itu adalah anak-anak yang selalu mendengar firman Tuhan dan selalu melakukan hal-hal yang baik. Ini seperti teman-teman kita ini ya dalam gambar ya. Dia senang dengan teman-temannya karena dia adalah anak yang bijak. Dia setia membaca firman Tuhan, apa yang diperintahkan orang tuanya, mereka taat. Pertanyaan dari Bunda, apakah anak-anak di rumah juga seperti itu? Rajin, ya, belajar, atau ada yang malas-malas? Ya, anak-anak harus rajin belajar. Di sini juga anak-anak mau mendengar apa yang orang tua katakan. Itu berarti anak yang bijak itu anak yang taat kepada orang tua ya. Ini gambarnya ya. Anak-anak juga harus mendengar nasihat dari guru-gurunya di sekolah. Puji Tuhan, sekarang anak-anak sudah boleh diizinkan sekolah kembali bersama-sama teman-temannya. Tapi dengan catatan bukan berarti anak-anakku semua bebas. Kita harus mengikuti protokol kesehatan supaya anak-anak selalu setia dan rajin sekolah. Nah, jadi anak-anak di sini yang taat ini, mereka taat kepada gurunya, mendengar apa yang gurunya katakan. Nah, anak-anakku semua, pada hari ini kita sudah mendengar bagaimana anak-anak yang bijak. Mereka selalu setia kepada orang tuanya, tidak lagi melalaikan waktu mereka untuk berdoa, tidak lagi asik bermain, walaupun kita selama ini hanya sekolah minggu di rumah, tapi Bunda yakin pada hari ini kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang bijak, yaitu ambil satu keputusan, kita setia membaca firman Tuhan, setia berdoa di rumah. Terutama kita harus taat apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, peringatan untuk kita setia membaca firman Tuhan, setia berdoa. Terutama anak-anak yang selama ini duduk di rumah untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku di rumah pada saat hari ini, pagi ini, Ibunda yakin apapun yang kita dengar pada hari ini, kita diajar menjadi orang yang bijak. Apa saja orang yang bijak itu? Orang yang bijak itu adalah orang yang cerdas, orang yang pintar, bukan orang yang bermalas-malasan, orang yang berkelahi, orang yang tidak suka berteman. Tapi orang yang bijak itu adalah orang yang setia mengasihi Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan hari ini sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati. Salam. Anak-anak di rumah, cerita kita sampai di sini. Kita mau berdoa. Kita sebagai anak-anak yang bijak, kita harus menyerahkan diri kita dengan Tuhan. Jika ada anak-anak yang selama ini tidak taat kepada orang tua, yang malas belajar, yang selalu melawan orang tua, karena kita sudah menjadi anak yang bijak, kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dan hari ini kita berdoa bersama-sama dan Ibu yang pimpin kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan bekerja di dalam hati kami dan anak-anak yang sudah mendengar hari ini. Kiranya Tuhan pakai mereka sebagai anak-anak yang bijak. Dan kami tahu Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Dan pimpin mereka dalam kehidupan mereka setiap hari. Orang tua mereka yang mengasuh dan memelihara mereka, Tuhan juga dapat memberkati. Terima kasih atas firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Yesus sebagai juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, salam, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang anak bijak.
Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Seorang anak bijak itu memberikan persembahan selalu dengan mengiringi persembahan kita. Kita akan menyanyi satu pujian, Yesusku dia baik selalu baik. Yesusku dia baik selalu baik, sahabat di setiap waktu, diberkatinya ku tiap hari. Yesusku dia selalu baik. Yesusku dia baik selalu baik, sahabat di setiap waktu, diberkatinya ku tiap hari. Yesusku dia selalu baik. Yesusku dia baik selalu baik, sahabat di setiap waktu, diberkatinya ku tiap hari. Yesusku dia selalu baik. Yesusku dia selalu baik. Oke, kita sudah memberikan persembahan kepada Tuhan hari ini. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Di akhir sekolah minggu kita akan menutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bunda Paulina. Kita tutup kelas sekolah minggu kita berdoa. Bunda yang bawa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat pagi hari ini, Engkau begitu baik, di mana kami sudah memberi persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati orang tua kami di dalam segala usaha pekerjaan mereka, berikan kesehatan, kemampuan untuk mereka. Bahkan kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan juga dapat memberkati. Kami khusus juga berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan pada hari ini, kiranya Kau dapat memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dengan berakhirnya sekolah minggu pada pagi hari ini, Bunda Ana, Bunda Paulina, Kakak Desi, mengucapkan sampai jumpa sekolah minggu di rumah aja.